batu tulisan urang bahari. Putri Mayang Sari Pangarang, Putri Mayang Sari Pangarang, anak raja Matahabang, anak raja Matahabang. Di kayu tangi lahir wan bagana, di kayu tangi lahir wan bagana, baka kalung irah dalima, baka kalung irah dalima. Bunga sanggar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, rindu kajang mati bakar ramah. Di barian lawan abahnya, dibariakan lawan abahnya, membayar baligasan uria, membayar baligasan uria. Uria mapasi di kalanya, uria mapasi di kalanya, bisa ngarasi hidup padua, bisa ngarasi hidup padua. Bunga sanggar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, rindu kajang mati bakar ramah. Bunga sanggar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, rindu kajang mati bakar ramah. Sahibul Hikayat, batu tulisan urang bahari. Putri Mayang Sari Pangarang, Putri Mayang Sari Pangarang, anak raja Matahabang, anak raja Matahabang. Di kayu tangi lahir wan bagana, di kayu tangi lahir wan bagana, baka kalung irah dalima, baka kalung irah dalima. Bunga sanggar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan
diteriakan lawan abahnya, membayar baligasan Uria, membayar baligasan Uria. Uria mapasi di kalanya, Uria mapasi di kalanya, bisa ngarasi hidup padua, bisa ngarasi hidup padua. Namun selanggar sidin rupanya, panjang benar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, dilubuk gajang mati bakar rama. Namun selanggar sidin rupanya, panjang benar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, dilubuk gajang mati bakar rama. Tak kisahlah sahibul hikayat. Setiap kamu dengerin 954 Suara Tabalong FM. Cuma lagu terbaik yang kamu dapetin. Ku mau dia, tak mau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Nuripani atau Haji Pani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, pendengar radio Suara Tabalong semuanya dimanapun berada. Dapatkan informasi terkait Kabupaten Tabalong secara... Apa tidak boleh makan selain bakacak? Nggak boleh. Oh, emang sudah nggak boleh. Karena kalau nikmat banget tuh kan pakai tangan ya. Kalau sendok mungkin udah awam ya Bu ya, udah biasa. Makanya pengen ciptakan brand tuh yang unik gimana. Jadi penempatan dari nama, dari cara makan, dari penyajian segala macam tuh ya pengen beda aja gitu. Jadi jangan pakai sendok. Ini lebih kearifan lokal Iya. ya, bener ya. Iya. Ada beberapa orang yang menggunakan tradisi makan itu tidak menggunakan alat makan, Iya. tapi pakai tangan. Ya terutama di Kalsel kan Kak ya. Enak. Oh. Ada juga kan Bu ketupat kandangan tuh, ketupat bekacak Iya, atau iya, makannya iya, pakai iya, tangan. makannya pakai tangan, meskipun pakai kuah loh ya. Aslinya, ya. Aslinya memang pakai tangan. Aslinya. Padahal tuh kuah Bu ya. Iya. Tapi dia kental nggak sih? Tapi kental. Iya. Saya tim sendok soalnya. Jadi, iya sama aku juga. Tapi kalau misalkan memang dicomot ini berarti masih bisa aja kan ya kalau yang tadi ya ketupat itu ya. Tapi kita nggak ngomongin ketupat Iya, sekarang. iya. Barangkali ada ketupat mau masuk. Bisa Bu ya. Bisa boleh. Iya. Oke, Mbak Ica, ini dari
penamaannya sendiri, membranding yang tiba-tiba terfikirkan gitu langsung makan bekacak. Iya. Ini nggak pakai nama-nama yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya foodies gitu ya, atau kayak gimana? Kenapa nggak ada tiba-tiba dapur-dapur. nggak ada dapur-dapur, kitchen mungkin Nggak ada gitu ya. kan? Tiba-tiba langsung terfikir makan bekacak, simple banget gitu Langsung loh. ke cara makan. Jelas langsung nyangkut ya. Iya, benar. Nah, cuman kalau untuk makan bekacak sendiri itu Kak, Bu, memang perjalanannya agak rumit ya, karena lahirnya pun dari COVID. Sebenarnya kami dari COVID, dan awalnya bukan makan bekacak Kak, kami meniti karirnya ini. Jadi dari awal itu nasi goreng kan, nasi goreng itu setelah kami resign kan dari Samarinda kerja Kak, berdua suami istri gitu, kami memutuskan resign karena ibu ada di Balangan, kami susul. Nah bingung kan, untuk di sini pun juga basic kami di perhotelan pun juga kurang kan, kami taunya cuma ada di Tanjung, sedangkan Balangan ke Tanjung kan jauh ya Bu ya, lumayan lah. Oke. Jadi akhirnya ada modal seberapa, gaji kamu seberapa, gaji saya berapa, kita gabung, apakah bisa ini jadi usaha gitu kan. Akhirnya kebeli gerobak nasi goreng nih Kak, mampunya segitu dulu kan. Akhirnya dikembangkan nasi goreng, sempat drop juga kan, cari customer ya Bu, nggak bisa langsung del gitu kan, mentang-mentang kamu pernah punya basic kan di kitchen tapi belum menentukan kamu bisa jadi jalan gitu ketika di suatu tempat orang kan. Akhirnya cari customer, pelan-pelan jalan nih, ada yang nyangkut dari itu, kebantu banget sih sama teman-teman di Adaro kan Bu, di sana perusahaan kan banyak ya Kak, teman-teman rantauan juga, akhirnya cocok ya, sampai tembus tuh pernah ke Adaro masuk sekitar 675 porsi nasi goreng kami. Nah itu mengawalinya dari situ, merasa ada sampai merinding ya, karena ingat itu perjuangan sekali Kak, sampai lahirnya makan bekacak ini. Karena di satu sisi sudah jalan, timbul COVID. Nah ini juga ujian kami yang berat ya. kayaknya bukan cuma kami ya, seluruhnya. Apalagi kalau yang makanan siap saji kan. Benar saat Bu. itu. Apalagi di perusahaan sendiri kan dia menyiapkan kan buffet ya Kak. Akhirnya udah tuh hilang customer, pada di WFA segala macam kan, pada di rumah kan, tuh bener-bener kacau. Akhirnya mengarahkan kami untuk putar otak lagi kan, gimana nih nasi goreng nggak jalan nih, nggak bisa nih kayak gini terus. Kami bilang akhirnya punya modal, balik lagi Bu, kayak pertama kali datang lagi ke Balangan tuh kan Kak, punya modal tuh tinggal 500 atau 600 ribu gitu kalau nggak salah. Akhirnya udah nekat, kita cari menu yang bisa comfort food, yang bisa daily lunch. Yang kami bilang nih gimana ya, kami bilang kan pusing banget pokoknya itu Kak. Sempat ada pikiran kita balik aja kali ya ke Samarinda gitu kan. Balik kampung. Iya, itu udah wah kacau banget. Karena kan modal udah habis-habisan ya Kak. Iya. Nah, tapi syukurnya dari nasi goreng pun sudah bisa jadi freezer, jadi showcase, jadi apa tuh penanak nasi yang gede itu Bu. Jadi semua di Udah situ. jadi Nah, aset semua ya. Iya, alhamdulillah udah jadi aset. Akhirnya ini nggak bisa nih, ini mau diapakan nih kan barang ini. Akhirnya kami kembangkan lagi jadi ke geprekannya tadi. Karena yang dipikirin kami cuman ayam Kentucky, karena suami suka makan ayam Kentucky kan. Gitu. Ini diapain ya ayam Kentucky ini, nggak enak nih, cuman digoreng doang gitu kan Bu ya. Akhirnya bikin sambal gitu. Bikin sambal awalnya tuh cuma korek pete, spicy lemon. Tuh Kanisa suka banget spicy lemon. Kemudian terlihat ya, Gue jualan nggak Kanisa sekarang nih. makanya kehilangan banget kan, soalnya tuh salah satu ikon juga tuh spicy lemon. jadi, Cuman di tengah jalan adalah beberapa yang mengharuskan kita kayaknya kita ubah, kita switch Inovasi lagi. Iya, inovasi lagi sampai hanya punya 4 sambal aja Kak awalnya itu. Nah bingung nih namanya apa ya gitu kan di jalan ini. Jadi kebentuk namanya ini dari Sambil jalan. sambil di motoran Bu. Oh, sambil enggak, bawa sambil jalan semua, sambil foto. karena kita kebetulan anak touring. Kami klub motor berdua nih Bu, Kak. Inspirasi datang pada saat Di touring motor, gitu benar. ya, on the road ya. Sambil bawa modal nih Kak. Ini modal segini mau ngapain ya? Touring sambil healing segala macam. Geprek Ica, enggak enak, enggak nyambung aku bilang. Geprek Mas Didi apa? Aku bilang enggak. Beda. Nggak kejual sama sekali ya, namanya. Akhirnya kami improve. Ini COVID nih, cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan gitu kan. Kan sosialisasinya kan dulu tuh pakai hand sanitizer segala macam kan Bu. Jadi oke lah coba, ini nih sebenarnya celetukan kami anak-anak Samarinda Bu. Jadi celetukannya itu guyon sih Kak. Apa jangan harap-harap katanya gitu kan, mandi begayung, makan bekacak masih gaya-gayaan di jalan gitu. Oh ini nih gila nih aku bilang kan. Rame nih, cobalah kita pakai gitu kan, makan bekacak. Apaan nanti orang nanya, bilang aja makan pakai tangan, kami bilang kayak gitu. Akhirnya disosialisasikan
dan itu jalan. Habis itu ketanam Kak sendiri di mindsetnya orang-orang tuh, Iya. apa sih ini lain geprek biasa loh katanya. Masa makan bekacak katanya gitu kan. Dibuka isinya ini apa sih? Kan pada nanya-nanya juga sih. Ini menunya apa? Makan bekacak tuh apa? Nah akhirnya masuk customer pelan-pelan nih, awalnya itu hanya penasaran Kak, bukan mau makan Bu. Bukan, iya, niat Oh, beneran penasaran pasti. sih. Kalau Apa sih yang makan bekacak gitu ya? penasaran dulu. Itu dari situ. Dia Bukan pengen makan. Bukan pengen makan. Bener. Iya. Apalagi brandnya baru ya, istilahnya baru didengar gitu Baru. kan, makan bekacak tuh apa apalagi sih di gitu kabupaten kan Kak. Bener. Dia nggak ada sesuatu yang unik mungkin di sana pada saat itu, dan bisa dibilang kami pionir lah di Balangan itu Kak. Geprek tuh nggak ada sih kayak gini dengan berbagai sambal gitu kan. Cuman geprek biasa yang ngulek aja gitu Ya, kan. sama korek biasa lah ya kayak Yang gitu ya. akhirnya kami improve geprek tapi bisa juga request sambal. Ya mungkin kalau di Indonesia Kak banyak sih ya sudah, tapi kami mau bikin beda di Kalsel gitu kan. Pendatang nih, kami pendatang pengen buat yang baru, inovasi, kemudian cocok apa nggak dulu gitu kan. Dan sempat kaget ya Kak, di sini ternyata dominan manis gitu. Waduh kaget, tambah kaget lagi kami Bu. Iya. Bingung kan? Menyesuaikan dengan Iya, taste-nya dari wah itu berapa warga kali sini ya. berapa kali trial Kak, susah sekali sih. Banyak menyesuaikan. errornya dulu Iya, berarti ya. trial juga ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu kan, karena jangan mentang-mentang ada basic itu tadi. Ya, jadi menyesuaikan customer yang ada di situ juga dulu. Itu sih kalau awalnya makan bekacak ini Kak. Ini kalau misalkan dari profil yang kita tahu, yang kita baca juga kemarin ini sempat suami istri ini benar-benar punya background yang sama. Iya, bedanya F&B ya dua-duanya. sama. Aha. Bedanya saya di service, dia di kitchen. Oh, Gitu. Jadi Saling sama-sama melengkapi sih ya. persediaan gitu ya. Cinlok Tetap. juga. Wah itu heboh itu, Santero Hotel itu heboh banget ya. Tapi memang meskipun memiliki kesamaan, passion yang sama, juga ternyata memang butuh pemikiran ya Bu Ap, Oh ya, iya. untuk bisa menciptakan satu brand yang sampai akhirnya sekarang tuh tertanam banget di customer. Kalau misalkan pengen makan enak, makan nikmat, makan bekacak, pasti Iya, kayak gitu loh ya. Nikmat hakiki dulu mah Nah. tagline-nya itu. Wah, tagline-nya sih dulu tuh Kak. Luar biasa sekali. Oke, Jenna. Jadi mungkin nanti kita tanya-tanya ke Bu Ap ya, bahwasanya dari sekian cerita yang katanya naik turun, mungkin banyak nanti Banyak banget. pepatah ataupun sepatah dua kata dari Bu Ap. Oke, wejangan dari Itu Bu nih Ap. suhunya yang paling kenal ini. Nanti kita dengarkan kalau Iya. yang penasaran, jangan kemana-mana pastinya, senantiasa stay saja di depan layar kacanya, di depan handphonenya juga, tetap bersama dengan kami dalam program Brownies. Obrolan bisnis. UMKM Berdaya. Tak kisahlah sahibul hikayat, batu tulisan kurang bahari.
gasan Uria Uria mapasi di kalanya Uria mapasi di kalanya bisa ngarasi hidup padua bisa ngarasi hidup padua namun asanggar sidin rupanya panjang benar sidin rambutnya yang disayangi lawan batua hidup gajang mati bakar rama namun asanggar sidin rupanya panjang benar sidin rambutnya yang disayangi lawan batua hidup gajang mati bakar rama. Tak kisahlah sahibul hikayat batu tulisan urang Putri Mayang Sari Pangarang Putri Mayang Sari Pangarang anak raja Matahabang anak raja Matahabang di kayu tangi lahir wan bagana di kayu tangi lahir wan bagana baka kalung irah dalima baka kalung irah dalima bunga sandar sidin rupanya panjang benar sidin rambutnya yang disayangi lawan batua hidup gajang mati bakar rama diberiakan lawan abahnya diberiakan lawan abahnya membayar balik gasan Uria membayar balik gasan Uria Uria mapasi di kalanya Uria mapasi di kalanya bisa ngarasi hidup padua bisa ngarasi hidup padua namun asanggar sidin rupanya panjang benar sidin rambutnya yang disayangi lawan batua hidup gajang mati bakar rama namun asanggar sidin rupanya. Oke, balik lagi di Brownies obrolan bisnis masih tetap sama Bu Ap dan juga Mbak Ica dari Makan Bekaca. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, Mbak Janah ya, Ibu ya. Maksudnya tuh dari awal ini history dari awal terbentuknya makanan bekaca ternyata memang tidak melalui proses yang singkat ya, tapi panjang banget ya dan jadi cerita ya Mbak Ica ya. Jadi story-nya tuh behind story-nya tuh benar-benar berkesan banget gitu ya di balik bekacak tuh gitu ya. Oke, kita ke Bu Ap nih ya sekarang ya.
Bu Ap, dari Ibu sendiri sebagai konsultan dari Plut, sebenarnya ini memang pentingkah branding suatu produk atau memang fokuskan dulu di produknya, usahanya atau gimana nih? Sebenarnya lebih penting mana gitulah ya? Ya sebenarnya sih kalau disuruh ditanya penting apa nggak penting atau pilih mana pilih, sebenarnya sih itu pilihan ya atau dari mana sudut pandangnya. Tapi kalau secara memang teori untuk manajemen atau bisnis itu memang sebenarnya harusnya kita branding produk dulu. Sebenarnya cuma kan rata-rata memang di kehidupan kita kan maksudnya si pelaku usaha ini mau milih yang mana, oh nanti dulu. Nah sebenarnya kan jalannya nanti usaha sebenarnya sih tergantung si pelaku. Cuma kenapa lebih untung pembrandingan dulu, sama seperti yang minggu-minggu lalu kan ada juga yang branding dulu, itu kita tahu nih yang mau kita jual itu apa. Kayak tadi kan misalnya, oh ternyata nasi goreng misalnya kan, oh ternyata nggak pas nih di pangsa pasar kita. Nasi goreng dengan makan bakacak mungkin agak lucu juga nyambungnya kan. Iya benar. Kesini akhirnya gitu kan ketemu yang mungkin pas dengan pembrandingan pembrandingan produk. Gitu. Nah sebenarnya kalau ya ditanya ininya secara teori memang branding dulu sebenarnya. Secara ya pembrandingan tuh sebenarnya mungkin kurasi produk namanya. Nah, jadi itu kita tahu oh ini namanya apa. Makanya kan kadang kalau sudah terkenal kan mau ngubah nama simpel aja, sulit. Iya, karena udah tertanam. ya. Ya, udah tertanam. Nah, itu namanya branding gitu. Branding dari apalagi kalau udah oh ya kalau kita mau makan ini dah di bakacak aja. Makanya nama nama penting Bu ya. Sangat penting. Makanya tadi sebenarnya nama itu bukan cuma sekedar ini, bisa jadi juga doa kan? Iya benar banget ya. Padahal inspirasinya simple doang ya, gara-gara bercandaan gitu ya. Tapi akhirnya melahirkan satu brand yang emang benar-benar bisa bertahan sampai berapa 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Oke. Karena aneh juga ya Bu, kalau misalnya tujuannya kita berusaha kan untuk mengangkat ekonomi ya. Yep. Kalau nggak branding gimana kita mau jalan gitu Kak? Iya, Maksudnya benar. kata Ibu tadi kan mungkin maksudnya kayak gitu. Karena memang mau tidak mau, Iya. maksudnya mau tidak Harus mau itu sebenarnya dulu. harus itu Kalau dulu emang sebenarnya. Cuma kan prioritas itu ya, dulu nggak sih, Bu? cuma sebenarnya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ini ya sah-sah aja. Iya. Maksudnya tuh sah-sah aja nggak Terserah aja. dibilanginnya ini. Cuma kalau misalnya disuruh memang kita mengarahkan ya memang harusnya branding dulu karena tadi orang bakalan kenal dengan nama brand kita ya tadi ingatnya oh aku mau makan ini oh ya di bakacak Makan apa ya? makan apa ya makan bakacak aja lah Banyak kok pokoknya sudah iya mencakup Bu sudah ya. ininya kayaknya ingatnya oh ya itu gitu kan. Berarti ada sulit juga kalau saya bikin brand Jana es putar kalau saya jual nasi. Wah, Itu jangan bayar. Tapi nasi ini juga diputar kali Kak. tapi ini juga mungkin berlaku untuk para UMKM yang ingin memulai usahanya Newbie. juga memang ya, memulai sesuatu yang baru itu memang tidak mudah ya Mbak Ica Iya, ya, benar. jujur ya. Tapi memang memang harus balance ya, maksudnya tuh pikirin dulu nih brandingnya apa, produknya apa gitu ya, biar supaya nanti bisa booming kayak makan bekacak. Masuk ke produk dong, Mbak Jana dong. Tadi kan Mbak yang bikin beda katanya makan bakacak ini mungkin untuk ayam sama lah ayam-ayam goreng gitu. Iya, Yang bikin ayam beda kan geprek sambal-sambalnya. Sambalnya yang beda sih Kak. Ada berapa varian sambal di makan bakacak? Totalnya sekitar kurang lebih 7 sih Kak. 7. Ya, darinya awalnya tuh cuma 4, jadi 7 sih sekarang nambah. Apa tuh sekarang? Itu pun permintaan customer juga, ada indong ini, ada indong itu kan ngikutin juga ya Kak. Oh iya. Ternyata alhamdulillah, keluar aja produknya gitu. Jadi dari cabai hijau, terus limau acan, sama apalagi satunya aku lupa deh, banyak banget. Banyak yang paling best seller. Yang Best sellernya korek pete Bu, Oh, korek pete. sama spicy bulgogi karena ini Bulgogi ini anak-anak yang ini kayaknya yang milenial. yang lidah-lidah ya kan teman-teman Gen Z, luar biasa sih Kak, ini best seller sekali karena dia kan hasil improve Bu dari saus Korean sama Nusantara. Jadi makanya kita ini dipegang banget ini juga sekarang. Kalau dulu tuh spicy lemon kan, adalah di tengah jalan tuh dia memang yang kurang Bu. Jadi kita ya udah coba kreasi lagi yang baru. Ternyata ini sampai hari ini Kak, ya sampai ini bertahan gitu. Untuk pilihan lauknya sendiri selain ayam, Ya. Adakah menu-menu lain? Ada, jadi bukan cuman ayam Kentucky itu kan Kak, biasa kita juga sajikan dari daging, ada beef Korean namanya, beef Korean, kemudian ayam popcorn. Ayam popcorn itu Bu yang di slice. Ya, kayak ayam pokpok gitu ya? beda Kak, itu beda. kan di pok itu kan dia ditumbuk dulu. Kalau kami
yang benar-benar dari paha ayam juicy, kita slice, kita fried pakai adonan crispy. Jadi lebih simpel lagi daripada ayam geprek nih makannya. Kan tinggal suap sih Bu, Iya. bisa. Jadi lebih mudah lagi sih. Karena gitu. dia udah porsi kecil-kecil sudah ya. sudah porsiannya yang mini-mini Sambil bites dibuka gitu. dong kalau kayak gitu. Iya, iya. Saya aromanya kan mengganggu saya bingung Oke, bayangkan. ini Ya. ini popcorn ini ya? Ya benar, ini yang Oh, varian ini yang ayam beef. popcorn. Oke. Udah. Ini memang setiap dari menu bakacak ini ada esensial seperti telur, scramble egg, terus Iya. ada ini memang selalu dikasih tahu atau gimana nih? Kalau untuk dulu ya Bu, kita sempat kan apa ya ibaratnya tuh bahan pasar, sembako itu kan dulu masih ya stabil lah Bu. Masih stabil. Wah, Sekarang luar biasa. Sekarang ini kita harus lumayan Iya, jauh kita harus melonjak. pintar-pintar muter otak Bu. Gimana ya Chan? Jadi kalau dulu tuh pakai ceplok sepaket ayamnya, untuk sekarang kita udah include-nya cuman pakai scramble egg Kak. Oh, Scramble egg kita ubah. Jadi kalau memang mau ceplok kita kasih ekstra. Ya. Oh, Itu sih karena ala carte berarti ya itu nambah lagi ala carte. ya. Jadi ala carte karena Kadang nggak bisa Mbak, nanti kan Nggak bisa, jatuhnya kan benar. di HPP. Iya, iya, HPP. betul betul betul. Tapi kalau misalkan yang menu-menu standar ini scramble egg lah Iya, yang scramble dapatnya egg sama basicnya. bayam. Kale crispy. Oh, Kale crispy, kemudian nasi sudah sepaket sama sambal tuh bebas pilih Kak. Nah, Ibu cari varian apa itu Bu, di dalam sini? Nah, kalau ini juga karbonya beda nih. Karbonya ada yang mie Kak. Oh iya Sebelahnya ini kali ya, deh. ini mie. Ya. Oh jadi bisa pilihan juga ya, bisa nasi, bisa mie. maksudnya dari menu kami bukan hanya nasi, jadi ada karbo yang lain. Penasaran? Saya nunggu Ibu update ke saya bukan. Nah, itu bestseller juga Kak, karena sebanyak itu cuma 15.000 harganya. Oh, bagi yang Jadi makan untuk makan mahasiswa, Ya, mahasiswa, teman-teman ya, anak yang sekolah lah. anak-anak sekolah ya. Masuk kantongnya itu Iya. Bu, budgetnya. masak juga ke perut Yang saya. paling best seller tuh, yang paling best seller apa nih biasanya nih? Tetap sih ayam bekacak, bulgogi sama pete itu Kak. Tetep ya itu ya. Dua itu tadi sih. Wow. Tipe-tipe yang bingung yang bakal banyak pilihan dari 7 sambal, kira-kira udah Iya. kepikir Iya, nggak mau yang bener. mana? Pengen semuanya. Cuman kalau customer kami yang sudah tahu bekacak itu nggak pernah masalah sama, kan ada yang kata orang-orang tuh Bu, pricey sekali sih harganya yang beef Korean ini, karena kan memang bahan utamanya aja kan daging Iya. udah mahal ya Bu. Iya, betul. Jadi kami tempatkan ini dibilang bestseller iya juga, cuman orang-orangnya aja. Hanya orang-orang tua Iya. yang sudah Benar, tahu benar. kualitas kita. Iya, itu. Kalau sudah tahu kualitas nggak mungkin nanya harga. Iya bener Ya, bener betul. Bu. Yang bener. penting Indolita. Ya udah dia udah suka kan, kayaknya pindah sambal aja nggak mau, udah pokoknya itu aja Mbak. Kalau nggak ada berani cancel loh Kak. Ada tuh customer yang kayak gitu tuh. Luar biasa Iya, ya segitunya. luar biasa, habis nggak mau diganti. Rate harga dari berapa sampai berapa nih Mbak Ica? Pokoknya affordable ya, startnya cuma dari 15.000 sampai yang paling mahal tuh cuma dia 32.000 Kak. Cuman tuh udah paket lengkap, udah paket lagi ada telur ceploknya, ada scramble egg, kale crispy, nasi, dan bebas pilih sambal tuh tadi sih. Oke. Ya. Kalau misalkan add on, misalkan nih pengen nambah lagi yang lain bisa aja gitu Bisa, kan? itu ekstra juga maksudnya ke ala carte Aha, Kak. oke. 5.000 sih startnya tuh nambahnya. Nambah per item Per item tambahan nih ya, tergantung apa yang kita tambahin gitu ya. Sama rata sih Kak, mau sambal, mau telur sama 5.000 semua. Yang gitu. Oke. Biar nggak bingung juga. Iya benar. Ini si telurnya cantik banget. Saya mulai tidak fokus. Kita tutup. Ini kan ini ya. Kalau dibuka terakhir paha ayam saya masih kebayang sampai sekarang. Apalagi Pak atas ya. Iya, Insya Allah. Boleh kita ngomongin omset Mbak Ica dari awal ketika bekacak ini hadir Muncul di permukaan Iya. bumi. hadir Makan bekacak ya. mhm. Kalau untuk awal pastikan nggak langsung normal ya Bu ya. Dibilang stabil juga enggak, drop banget malahan. Bahkan kami cari customer pun berani delivery tuh 1-2 box kami antar Kak ke Tanjung. Ujuk-ujuk tuh dari Balangan ke sini. Termasuk ya TV Tabalong juga terima kasih tim-timnya. Support banget mereka karena ini juga bisa jadi nama karena bantuan teman-teman foodies Kak. Pertama ada Kak Hero dari Burung Lapar Tanjung sama Kak Novi dan Kak Miftah itu dari Bikin Lapar. Mereka yang benar-benar support sekali sampai kami bisa ada nama di sini ya dari mereka kan teman-teman followersnya lah Kak. Tahu kan dari mereka tuh. Nah jadi sampai 1-2 box kami tetap antar karena saking mencari customer tadi loh Bu. Kalau customer base kita sudah punya, tapi kan di Balangan. Itu beda lagi pasarnya kan Bu. Akhirnya ya itu. Nah 1-2 box akhirnya jadi lebih dikenal lagi, lebih diangkat lagi sama Kak Heru itu tadi. Kemudian
sampai tembus jadi Adoro pernah juga. Akhirnya kan Adoro kemarin di Balangan Bu nasi goreng. Kita tembus lagi nih di sini sampai 1.300 box ayam bekacak itu tadi masuk luar sudah biasa. juga. Ya, nah itu niti karirnya dari situ udah Kak berani mulai buka cabang. Jadi awalnya cabang Bu, akhirnya kayaknya Balangan nggak bisa selamat nih. Udah kita angkut pindah Dilepas semua. berarti yang Iya, di Balangan ini pindah ke kami pindah semua Kak. Tanjung. Ya pindah rumah, pindah usaha. Nah, tapi ya tinggal ibu aja di sana, cuma kan masih bisa aja kan akses ke sana. Ya akhirnya ke sini bisa jadi jalan. Omset yang dari cuman modal 500.000, omsetnya sehari bisa cuman 100.000 kayaknya sih Kak. Itu bersih, 100 itu bersih. kotor. Oh, Kotor. Oke. Kadang-kadang Itu nggak bisa dijual lagi kan? Iya betul. Wah, nggak Ini bisa. kayaknya untungnya buat dimakan sendiri mungkin Iya, ya kalau untuk awal itu Kak. awal ya. Jadi menjajakinya tuh mungkin kurang lebih dua bulanan lah kami bisa dapat omset stabil. Jadi kotor tuh bisa satu hari yang paling banyak bisa sampai tembus 4 juta. Wah, Itu kotor. Kalau dulu Kak dulu. Kalau sekarang sih stabil. Gitu bisa 2 juta lah Kak sehari. Gitu. Paling nggak cukup menutup semua operasional segala macam. Operasionalnya paling nggak ketutup ya. Benar itu Bu tadi. dan ini juga ternyata bukan cuman makan bekacak ya, tapi Iya. ada beberapa Menu. maksudnya tuh ada beberapa brand lagi kan ya. Oh ya brand. Punya Ya. usaha lain selain makan bekacak Ya, juga kan kami ya. kembangkan Kak, karena kami kan mau konsisten tuh tadi ya Bu, mau fokus di bekacak ya udah cukup ini aja. Kami kembangkan lagi jadi tapi brand baru anaknya dari makan bekacak. Oh, Nah. tetap maksudnya satu company lah ya. Tetap gitu ya satu manajemen Kak. Satu manajemen Satu ya. naungan, cuman beda brand saja. Oke. Jadi itu ada yang namanya Sego Mercon Bro. Itu isinya beda lagi Kak. Itu nasi-nasi mercon gitu. Ala Jogja gitu. pedas Jogja ya? Iya. oke, Nasi-nasi oke. mercon gitu. Yang pedes-pedes gitu ya. Ada paru, ada daging, ada ceker. Nah itu kami jualnya di situ tuh kita kembangkan lagi nasi pedasnya di luar pada makan bekacak. Itu nah yang terakhir ada makan anaknya makan bekacak juga yaitu makan ramen. Ini yang baru banget kemarin yang habis direview ya baru ini banget ya. Adakah sudah mencobanya Jana? Oh, ada, ajaklah saya. Ya ayo langsung gas sore ini buka jam 4 Gas langsung kita ke sana ya kalau kayak gitu ya. gitu. Ini berarti memang masih tetap dipegang oleh Masih. suami istri lah ya. Produksi sendiri, belanja sendiri, ngonten sendiri, tapi ada satu udah ditambah karena kan kewalahannya Kak kalau ngonten. Jadi aku rekrut satu desain grafis aku tuh ada dari Banjarbaru pun karena biar support kan Siap, Bu. benar. Karena kan niatnya yang tadinya cuma mau ngangkat ekonomi kami, akhirnya jalan ke sini Akhirnya makin kesini dikenal. bisa membantu juga kan? Iya, akhirnya. benar. Bisa Sangat-sangat membantu, bisa membantu. membuka lowongan pekerjaan. Nah Ya. itulah sebenarnya kunci orang berbisnis sebenarnya di Ya. sana. Iya, Ini jiwa bisnisnya udah mulai jalan Kalau banget dia ya Bu bisnis Ap mungkin ya. beliau kayaknya sudah ini sih wirausahanya, apalagi kan mungkin udah dibantu beberapa mungkin lingkungan kan. Iya. Nah, dari support. dari support beberapa lingkungan atau beberapa teman-teman. Nah, yang pastinya pasti itu akan membuahkan hasilnya Iya. adalah gitu kan. Nah, cuma mungkin proses aja lagi berapa ininya. Nah, ini tadi mungkin ini tinggal ini ya anak cabang ya. Iya. Sebenarnya sih kalau ini sih masih bagus sih. Cuma nanti Cabang tapi memang produk yang berbeda manajemen ya Mbak ya. Jadi Iya. bahasanya mungkin itu unit kayak unit usaha. Unit Bukan usaha. cabang sebenarnya. Oh Iya, iya, karena karena beda beda brand. Iya, beda beda brandnya. brand. Jadi unit sebenarnya. Oh, oke. Kalau secara ininya mungkin apa struktur inilah mungkin ya. Cuman masih satu. Organisasi. Iya. Ada grupnya isinya anaknya banyak gitu lah Kak. Iya, beranak pinak dia ya. Jadi memang apa ya dari masing-masing unit usahanya dari Mbak Ica ini sebenarnya beda-beda tapi masih tetap satu linear makanan Iya. semuanya ya. Semua Nggak kita ribet Mbak? fokuskan. Ya? Nggak ribet kah? Enggak. Karena emang udah passionnya banget Iya. ya di situ ya. Makanya kami nggak ada kepikiran untuk buat brand minuman sih karena memang fokusnya di makanan aja Kak. Ya, berarti brand minuman boleh mungkin ya. Ya bisa. Iya. Biar untuk ranahnya ke teman-teman yang lain aja gitu kan. Berbagi. Iya. Lagi pas Bu Ap ya. Boleh deh kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti Jana pengen tahu juga ini bekacak ini di mana ya ini yang udah tahu ya udah diam-diam aja dulu lah yang udah tahu ini buat yang belum tahu kita akan bakalan infokan ini bekacak ada di mana nanti boleh dong disonding-sonding juga Boleh, untuk boleh banget. unit usaha yang lainnya Iya. makan ramen yuk Yuk. yang lain-lainnya ramen. nanti kita akan senggol-senggol sedikit terus untuk Instagram ya Iya, dan boleh, juga sosial medianya. nanti kita akan bilang jangan kemana-mana tetap di Brownies. Obrolan bisnis.
pungkasan Uria masih di kalanya, Uria masih di kalanya, bisa ngarasi hidup padua, bisa ngarasi hidup padua. Namun asmar sidin rupanya, panjang benar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, diluka yang mati bakar ramah. Namun asmar sidin rupanya, panjang benar yang disayangi lawan batua, diluka yang mati bakar ramah. Tak kisahlah. Bagus nih. Oke, masih bersama dengan kami pastinya di dalam program Brownies. Obrolan bisnis edisi hari ini bersama dengan 3 wanita di depan saya. Bersama dengan Mbak Ica dari owner Makan Bekacak dan bersama dengan Ibu Apasnya dari Konsultan Food. Oke, kita mungkin lanjut tadi membahas sampai di mana ini? Tadi sekali pembahasan. habis ngomongin omset loh, habis ngomongin omset. Nah, otomatis kan istilahnya sudah sangat berkembang lah Iya. Baca dengan unit usaha yang mulai banyak gitu kan. Pelan-pelan. Masih ada keinginan untuk berinovasi mungkin menambah satu unit usaha lagi. Masih sih kayaknya pengen sih. Masih pengen ya, Kembangin terus sampai capek ya. Karena kan bisa jadi aset ya Bu ya. Ya, aset. benar. Ini nih memang tergolong pengusaha banget ya, pengusaha Berjuang banget pokoknya. ya. Karena ini kebanyakan disakitin orang sih Kak. Hasilnya ini, hasil 3 brand kami ini sebenarnya hasil banyak disakitin orang sih kemarin. Kemarin kan sempat kerja itu kan Kak, lama sekali ya. Makanya bisa dapat ilmunya pun juga alhamdulillah dari kerja kemarin. Kita jadikan yang sekarang untuk kita jangan kayak kemarin ya. Kita jangan berperilaku seperti owner-owner yang di sana ya. Oke. Kami bilang kayak gitu, jangan karena satu ya Bu, rumusnya kan amanah ya. Ya. Bu itu penting banget amanah. Kalau nggak jujur aja udah mau sehebat apapun kalian, mau sebanyak apapun modal kalian, kayaknya bakal hancur sih. Ya, Itu aja. Gak akan berkah juga Iya, usahanya iya, lah ya. karena sampai hari ini pun kemarin pun juga terakhir saya kena juga tuh masih Masih ada pernah Bu. Masih ada. Karena suami kan konsultan juga, konsultan menu, tapi ya adalah beberapa Kak yang nggak amanah sih, itu sulit sekali. Jadi itu yang bikin kami untuk jadi lebih lagi daripada hari ini, kami bilang kayak gitu. Oke, sejauh ini ada berapa banyak karyawannya Mbak? Ya kalau total karyawan seluruhnya tuh ada 12 sih Kak, kalau nggak salah, aku lupa juga ya. Itu udah include produksi, waiter waitress, bar juga, kemudian service. Itu sih Kak, karena job desk kami bagi-bagi Bu, biar nggak ketumpuk gitu kan, biar ya waras lah semua, jangan yang digabung-gabung gitu ya. Kayaknya kewalahan. Sekali Ibu Ap ya. Standar untuk ini berarti lumayan, karena biasanya kalau untuk yang kita ini biasanya paling 3, 4, makanya pas dengar Karena namanya ini, karena ini untuk semua usaha tetap ya Mbak Ica ya. beliau sudah jalan. 12 tuh untuk semua usaha berarti kan? Iya, ketiga brand itu tadi. Oke. Manajemen ininya mungkin udah jalan. Makanya tadi mungkin nggak digabung semua ya, Enggak, ya kami per divisi Bu. per divisi. Biar rutin dan fokus sih Kak, masing-masing produksi sendiri, setelah itu istirahat. Nanti kalau produksi nyajikan pas beda piring. Ya. Oh iya. saya biasanya ini katanya saya yang ini. Jadi tidak ada perolingan deh, itu langsung Nggak ada fokus sih, Kak. di Fokus masing-masing masing-masing job divisinya. Ya. Oke, Mbak Ica, kalau misalkan pengen makan bekacak, pengen makan ramen, Iya. gimana sih? Iya, kalau untuk makan bekacak, makan ramen sendiri, outletnya makan bekacak itu ada di 2 ya Kak, 2 lokasi. Pertama ada di Pandan Arum Ibu, Ya. yang satunya lagi ada di Food Cart, dan masing-masing itu buka dari jam 10 pagi. Yang Pandan Arum, untuk yang di Food Cart itu jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau untuk makan ramennya sendiri, kalau di Food Cart juga kami gabungnya sama Sego Merconto tadi Bu. Oke, Ya, oke. itu pun sebenarnya dikelola sama adik-adik aku yang udah ikut aku lama banget gitu, sampai setia banget 4 tahun Kak kurang lebih.
Ini ada di belakang itu adik aku. Pemirsa tidak lihat mungkin ya. Ya. Ada di belakang sini, Iya. ada wujudnya ada. Iya. Support system ya. Ya, banget banget. Jadi sebenarnya Kak, Sego Mercondro itu hadiah aku untuk adik-adik aku yang ikut lama ini tadi sebenarnya. Jadi mereka yang kelola. Sebenarnya Ibu. Tapi Apresiasi lah buat masih dalam pengawasan kami, BCA lah. masih manajemen kami, masih kontrol juga rasa segala macam produksi, cuman mereka yang mengelola. Mereka yang mengelola Ya, jadi ya itu bentuk apresiasi lah buat mereka yang sudah ikut saya tuh lama sekali Kak, 4 tahun lu kurang lebih gitu kan. Nah itu jadi satu di food cart tapi aku tempatkannya gitu. Kemudian di makan ramen ID itu ada di Pendopo lokasinya Kak, di samping Guest House September itu Bu. Ya, itu juga kami ngambil pasarnya cuma dari sore aja sampai malam karena kalau pagi makan ramen kayaknya kurang sih. Aneh. Dia biar ke makan bekacak aja makan siang gitu kan. Iya. Dibagi pos-posnya. Iya, Dibagi, bener banget. Jangan maruk kata orang tuh lah Bu ya. Tapi emang bener loh, ini kalau misalkan memang edik banget sama makan bekacak ya, sarapan makan bekacak Iya, gitu ya. ada Kak. Siang sego merocon ya. Sore itu atau malam ramen. Benar, Iya bener kan? Semuanya di situ. Itu pembagian jamnya emang udah pas banget luar biasa. Ini di Ada di GoFood atau GoFood? kalau untuk Indoject? kalau kemarin sempat digabung GrabFood kan, tapi banyak sekali kendalanya Ibu. Kami ngundurkan diri saja, saya bilang gitu. Udah jadi mainnya sekarang cuma di aplikasi Indoject sama delivery by kami aja. Kami yang proses. Kamu cuman teman-teman cuman cukup jadi isi menyediakan delivery juga dari kami bekacaknya? ada. Jadi teman-teman tinggal isi format, isi lengkap alamatnya, kami tinggal kurirkan, itu tinggal santai aja gitu. Tinggal isi dompetnya. Iya bener, ini buat yang agak-agak jauh gitu ya dari outletnya, agak jauh kan rada kesulitan loh Bu ya, kesana mana kada berjalur juga kan ke jalurnya situ. agak ke dalam. Nah, jadi Agak ke dalam, bukan di jalan poros kita. Jadi nanti bisa dihubungi ya, Bisa, ada ya, ada bisa kontak dihubungi ya. WhatsApp-nya ada, Instagram-nya juga. Ini ya ada. berarti ya Untuk yang kontaknya ya. delivery sendiri ya. Iya, ada Ibu, kami sediakan memang. Keren. Itu adalah solusi dari Anda semua yang mager tentunya ya. Iya. Oke, sebelum kita closing, sebelum kita pamit, sambil kita icip-icip Mbak Ica, Iya. boleh dikasih tahu sama pemirsa Sosial medianya. ya promosinya deh, makan Boleh. versinya Mbak Ica. Menu-menunya tadi yang jenis-jenis Sambalnya. ada varian apa saja sambil kita icip-icip. Kalau untuk sosial medianya sendiri kita punya akun Instagram. Itu ada di makanbekacak.official. Kalau untuk sego merconnya juga sego mercondro. Kemudian untuk makan ramennya sendiri ada makanramen.id Bang Gendut. Karena itu tuh sebenarnya ikonnya Bu suami saya. Oh. Jadi dua nih, makan bekacak yang pakai hijab ceritanya gitu ya. Ini ya. Kalau Ini makan Mbak Ica berarti lah ya. ini nih ikon maskotnya lah itu untuk saya gitu Kak. Kalau makan ramen ID-nya Bu itu ya suami saya yang pakai cepol yang kayak sumo itu ya. Itu dia. Itu sampai ke bentuk-bentuk logonya pun kami desain bener-bener itu. Biar lengket aja, oh ternyata yang handle ini suaminya, ini istrinya gitu aja sih Kak. Ibu Ap mau coba yang mana Ibu Ap? Ya nih. Coba yang bestsellernya kayak Ibu bisa makan pedas nggak? Ini yang baru kok Mi. Pedas. Tapi Pedas sekali ya. kalau suka pedas gurih tuh ada beef Korean itu enak banget loh. Cobain Enak yang banget. bestsellernya. Ngomongin produk sendiri bilang enak banget. Kita icip dulu Bingung yang mana? Ini ada garpu atau sambil coba diicip-icip. yang mana-mana? Mbak, kalau misalkan untuk promonya sendiri, misalkan hari-hari atau misalkan dari momen-momen spesial dan lain sebagainya, adakah? Kalau Orang budget tapi untuk nggak promo terlalu kita ya. itu setiap seminggu sekali Kak, kita ngadain Jumat berkah. Nah itu nanti ada kuis, kami tiap Jumat ngadain. Yang bisa jawab, Maaf Bu ya, kita lagi tukar-tukar makanan. kami gratiskan ini makan bekacaknya gitu, dapat free box makan bekacak gitu tiap Jumat. Ini buat yang doyan pedas, Iya. cocok banget. Iya, alhamdulillah. Suka pedas. Ini pas banget. Pedas Kita banget. cobain yang bestseller ini. Kita jadi orang yang Spicy berkualitas friendly. tadi ya. Bener banget. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Ica. Ya, sama-sama Kak, aku terima kasih banyak juga. Sukses banget untuk usahanya, Amin, buat terima makan kasih. bekacak, buat ramennya juga, Ya. buat mercon ya. Sego mercon. Sego mercon. Mercon. Merconnya dikira nanti jual Iya, Kembang petasan. api. Buat sego merconnya gitu ya. Ini brandingnya kayaknya menggugah selera sekali ya. Jadi kalau misalkan ada acara arisan mungkin di rumah ya, atau misalkan acara apapun, Ulang tahun. Party-party lain silakan saja bisa di order begitu ya. bener banget nanti bisa kunjungi ke Instagramnya atau nomor Iya, WhatsAppnya sama yang ini mungkin karena dia ada di di ini kalau Instagram. sampean bisa mungkin Instagramnya ada Bisa, makan bisa, Bu. bekacak official. Benar. WA-nya bisa dihubungi di 0822 5306 4277. Silakan siapkan apa tadi Mbak? Formatnya sudah ada gitu ya nanti. Sudah ada. Tinggal di share format sama kamu tinggal isi, udah nanti tinggal delivery aja. Tinggal tunggu duduk aja. Tunggu di rumah saja. Iya. Oke, Bu Ap terima kasih banyak loh. Masih close. Ini saking ngilernya ya. Terima kasih banyak Bu Ap. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Oke, siap.
Mbak Ica sukses Terima kasih. untuk semua usahanya. Teruslah memberikan kenyamanan kepada kami-kami yang doyan makan. Iya. Terutama warga Tabalong, Mbak. Iya, ya. Benar Silahkan banget. saja. Ketemu lagi sama kita di Brownies untuk minggu depan, Ciana. Nanti kira-kira bersama dengan narsum yang mana lagi, kira-kira dengan UMKM apa lagi, kita akan memberikan surprise bersama dengan Ibu Ap pastinya. Sampai berjumpa minggu depan dan tetap saksikan Brownies obrolan bisnis. Dadah. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Lembaga Penyiaran Publik Suara Tabalong. Lembaga Penyiaran Publik Suara Tabalong. Dengan acara selanjutnya. Nah, jawab